Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar kita pada siang hari ini? Ya, setelah kita tadi juga mendengarkan 2 kali firman Tuhan, tapi sekarang kita akan lebih dibekali mendengarkan firman Tuhan agar kita lebih bertumbuh dan bisa berbuah untuk Tuhan. Hanya percaya saja. Ya, sebelum kita memulai ibadah doa kita, mari kita angkat satu lagu dari halaman 34 nomor 182. Hanya dekat anak saja. 182. Bersama keluarga kita tiap hari itu ya dikelilingi, tapi kalau nggak ada Tuhan di dalamnya tetap aja kita nggak tenang gitu. Tapi karena ada Allah itu sendiri, makanya kita bisa tenang gitu. Dan ialah seperti gunung batu kita yang tetap menjaga kita apapun yang terjadi. Dan kita angkat lagi lagu kita dari nomor 189, hari telah berlalu. Sampai pada siang hari Tuhan, Kau bisa masih mengumpulkan kami pada hari ini dengan keadaan baik Tuhan. Dan setelah apapun yang kami lewati satu minggu ini Tuhan, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Dan setiap kesulitan apapun kami tahu Tuhan, Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Dan Tuhan, untuk PA Mulia Remaja pada
hari ini Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan, mungkin nanti ada yang berbagi Tuhan tentang sebelumnya ataupun dari firman Tuhan yang nanti disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kami Tuhan yang bisa kami pakai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum masuk kepada sesi berbagi, kita kembali lagi angkat lagu pujian kita dari nomor 190, Hati yang Bergerak di Laut. Tuhan senang sekali hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Senang. Baik, bagi yang mau berbagi ataupun yang ingin jadwal ataupun tidak, bisa. Ya, saya berbagi dari saat teduh di perikop yang pertama tentang kelahiran Yesus. Kalau di Balta tadi juga ketaatan dalam kesulitan. Saya diberkatinya ketika dari ayat 6 gitu. Ketika mereka di situ di bawah waktu dia bagi Maria bersalin dan dia melakukan seorang anak laki-laki, anaknya sulung yang lalu memberikannya dalam kalungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Seolah-olah dalam kondisi ini mereka gagal ya. Mereka tidak punya penginapan, gitu. Mereka tidak terdata secara data, gitu. Tujuan mereka ke sana kan mereka mau sensus. Gitu. Pada kenyataannya mereka tidak didata karena ada di kandang domba. Gitu. Satu sisi itu seperti mereka gagal dari pandangan dunia, karena ya nggak ada tempat tinggal. Dalam sejarahnya saya pun pernah lihat ada orang melahirkan tempat kandang domba. Ini sejarahnya yang tuliskan lah ya, entah banyak tapi tuliskan. Nah, tapi ini diceritakan gitu kalau Yesus itu lahir di kandang domba pada saat sensus itu akan dikerjakan. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Jadi Yesus tidak didata, padahal dia lahir, ya, gitu. Padahal tujuannya dia di sana juga ikut waktu dalam kandungan, dia dilahirkan pasti akan didata, gitu. Tapi dalam pertanyaan saya seperti ini, apakah ketika kondisi seperti itu seolah-olah tidak berhasil Maria dan Yusuf tidak berhasil, Yesus dilahirkan tempat yang seperti itu, gitu ya. Saya melihat sebenarnya Tuhan itu bukan hanya sekedar dilahirkan, gitu, tapi dia yang skenario pemeran utama dalam suatu peristiwa itu, gitu. Bukan si Agustinus, bukan gitu. Tapi sebenarnya dia tokohnya yang mengatur peristiwa itu terjadi, gitu. Jadi Tuhan dalam yang saya diberkati, Tuhan itu bukan dilahirkan, maksudnya fasik gitu, tapi dia berkuasa mengatur kondisi itu sampai itu terjadi. Jadi dia bukan figuran. Begitu saya diberkati, dia tokoh utama dan dia yang merancang peristiwa itu terjadi.
sensus itu dibuat supaya genaplah firman Tuhan, dia harus dilahirkan di kandang domba. Jadi saya diberkati gitu, dan tidak ada sungguh-sungguh di sini. Saya yakin mereka dalam perjalanan gitu ya, mungkin mereka berangkat lebih cepat karena pada saat itu kondisinya kan harus berjalan pelan-pelan, medannya kan gitu naik turun. Nggak mungkin rata, saya yakin nggak rata, pasti ada naik turun lembahnya. Jadi mereka sedang mempersiapkan diri supaya dari kampung itu mereka dalam bahasa ini pasti berangkatnya lebih cepat. Gitu. Tapi karena kondisinya Maria pas saat itu memang harus berhati-hati, dia mengandung dan hamil tua gitu ya. Gitu. Tapi pada kenyataannya dengan usaha yang mereka kerjakan mereka nggak berhasil. Gitu. Itu sebenarnya seperti yang tadi, mungkin dunia mengaku mereka gagal, tapi sekali lagi mereka berhasil dalam pandangan Tuhan. Ya bisa jadi juga aku merasa seperti itu ya. Dalam pandangan dunia aku gagal gitu, tapi bukankah harusnya prioritasku kepada Tuhan yang Yusuf dan Maria mengerti itu rencana Tuhan bagi mereka. Gitu. Saya diberkati dari situ ya gitu. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak ada di sini ceritakan mereka membantah gitu. Tapi mereka mengenal rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melahirkan Yesus yang mungkin bagi dunia dia hanya figuran, tapi pada faktanya dia adalah tokoh utama. Dia skenario utama yang membuat cerita itu terjadi dan menang. Gitu. Dan saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan itu bukan pelengkap hidupku, tapi dia adalah orang yang mengatur hidupku sedemikian rupa sampai aku ada hari ini. Jadi itu boleh memberkati. Jadi kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak sebaik yang kupikirkan gitu, ketika aku mengerti itu, aku memandang kepada Allah yang bisa aku kuat gitu menghadapi itu gitu. Ataupun seperti yang tadi, mungkin kalau pandangan manusia aku gagal dalam satu perkara yang mereka lihat, tapi ketika aku memandang kepada Tuhan, aku berhasil bersama dengan Tuhan gitu. Jadi itu boleh memberkatiku dari kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Apakah masih ada yang berbagi tentang satu minggu ini, bagaimana dia menjalani hidupnya, atau ada pergumulan yang terjadi? Sana ada atau enggak? Baiklah, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat lagi lagu kita, halaman 36 nomor 197, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi
Ya, ini ya silakan diisi dan dikumpulkan. Jadi, karena kita mengingat singkat waktunya. Jadi ada ayatnya, satu ayat saja, coba dibaca. Maka nanti lihat ini seperti pesona. Ya. Boleh. Nanti kalau sempat kita bicara sedikit. Terus namanya ya, namanya hari ini. Iya, bisa. Kerja itu pasti. Bisa di sini bisa. Di sini bisa. Belum ada di situ tadi. Kalau ada jarak-jarak, biasanya lembar di sini. Kolom jawaban. Satu, kenapa sih dipilih itu penting? Tindakan orang.
Cetus boleh, cetus ya. Ya, kalau di sekolah apa yang bisa dikerjakan? Di rumah ada dalam sektor teman-teman. Geraknya ini yang dikerjakan. Ini seperti dalam aktivitas sehari-hari. Yang bisa dikerjakan. Selama ini rutinitasnya motor biasa sekolah. Kira-kira dalam hal ini apa? Seperti menurut ayat. Tuhan untuk apa sih? Ketika baca ayat yang satu ayat ini, kira-kira apa yang muncul? Roh itu mendorong apa ya?
satu mengangkat kita. Saya hapuskan aja.
tuanya itu belum Kristus, masih prasangka. Coba dengarkan dari kita. Karena buah yang Tuhan minta itu sifatnya cepat, kekal. Buah-buahnya kita tahu ya, karakter, kasih, sukacita. Kalau buah yang kita kejar itu misalnya nilai apa itu kan sifatnya tidak kekal ya, tetap harap hilang. Jabatan, prestasi, pikiran. Masuk? Ya? Menit lagi. Ini nggak susah ya? Pertanyaannya sedikit susah. Murid kok. Jujur ya. Jawab dengan jujur. Ini nggak ada benar salah. Ini benar. Hah? Dibaca kan? Karena dipukul. Kenapa? Ada rahasia tersebut. Ya, kalau ada yang terlalu personal jangan ditulis kalau masih belum siap-siapnya. Ini nggak akan dipublikasikan ya. Tenang aja, akan dimasukkan ke YouTube. Kita aja, kita tema kita dipilih untuk berdakwah. Bangsa kita sampai hari ini semua berdampak ya. Ketaatan yang diberikan orang-orang yang mereka semua berdampak.
dokter ngasih tahu obatnya, ini obatnya ya. Oh baik sekali, terima kasih dokter. Tapi dia nggak mau makan obatnya. Kalau orang-orang majus baca tadi, mereka jawab, kami sibuk, kami mau lomba saja. Tentu komentar kita akan beda hari ini tentang mereka ya. Karena itu momen terbesar bagi mereka dan mereka taat. Jadi sekarang jangan komen-komen ya. Semua kita komen. Ini sebelum percaya pun bisa ingat. Iya, Karena kan pernah enggak iya. Itu kamu satu pertanyaan. ada suara di mana? Iya. Nah, kalau yang Cek ke salah satu. kami sudah pernah ada Ini dalam penelitian apa? Apapun. Iya, semua aktivitas. Kalau yang nggak ada di sini, poinnya tambahin di sebelah. Nah, di sini nggak ada. Kan ada lain-lain. Hah? Dipilih pernah nggak? Dipilih pernah. Berdua dipilih. Tidak apa-apa juga. Nggak tahu tuh. Tidak. Kami pernah ditolak Jawab oleh aja. negeri. Ada pertanyaannya, rasanya gimana waktu dipilih? Waktu ini gimana? Ini pertanyaan dulu ya, sebelum kenal Tuhan. Nomor satu ini di pada kepilih yang kecil nomor satu pernah nggak pernah rasanya aku dipilih aku justru kita ditekan aku udah percaya sih kepengurusan ini di kampus jadi memang sampai selesai satu pengurusan ya kepengurusan terus kami kalau sebelumnya aku di fakultas di universitas selama setahun kita kalau aku ditanya aku tekan berbalik ada pilih memang jadi hari ini pun kalau aku disuruh misalnya jadi apa malas memang karena mereka pilih bisa pengaruh berbalik kayak kalau disuruh aku lagi jadi ingat lagi benar lah benar tekan itu sudah percaya dia wajib tekan Ya, banyak begitu ya, orang percaya juga begitu. Saya juga dipilih di pengurus dulu. Mau sebenarnya saya. iya kan Karena konsepnya beda dulu. Sebelum ikut pemerintahan ini. Jadi kita nggak punya kompetensi di situ. Nah, itu sebenarnya alasan utamanya ya orang ini sebenarnya nggak berpisah. karena di kampus itu kami 2 kali saya semester 4 itu di seluruh pelayanan. Pertama kali buat program sama-sama sih itu kami nanti habis itu di akhir semester kami evaluasi di situ kami diapain tersudut dia jadi kalau mungkin kalau apa kalau dikaitkan itu pernah seperti itu kalau di kampus kayak gitu makanya dia kan cukup gitu itu kami ada ini orang itu yang ada di yang kita pertekannya Yang lain punya pengalaman. Karena firman Tuhan bilang di sini ya, aku telah menetapkan kamu. Tuhan punya planning untuk kita. Nggak ada orang dipilih untuk diam-diam saja. Nggak ada orang dipilih untuk bertobat selamat sudah. Saya dulu gitu. Selamat bertobat sudah. Disuruh ngambil bagian dalam pelayanan itu nggak mau. Ya aku sih lagi pendeta. Enggak lah.
Padahal itu prosesnya nggak segampang itu kan. Disuruh bikin kelompok, suruh ke sana, nah mau. Ya, konsepnya dulu begitu. Udah bertobat, udah selesai. Udah kenyamanan diri saja. Suruh pay ya, urusan orang lain. Yang udah siap boleh sharing ya. Bisa ada 15 menit. Karena nomor 4 ada sharing. Sampai menunggu yang lain teruskan. Ada yang sharing. Mungkin dari yang tadi ya. Nah, jadi kan awalnya memang kan kita kepengurusan itu memang sebelum kami kan itu biasanya di edukasi itu sudah diangkat. Terus kan aku waktu mahasiswa kan kami kelompoknya kelompok ATD bersama perempuan besar perempuan kami juga kan ya kepada kami itu sampaikan karena kamu memandang itu lah karena kamu memandang kalau ini bagaimana kalau di sini itu gitu kan. Dan awalnya memang aku punya motivasi yang salah sih. Dan itu pelajaran besar yang mengingatkan. Kalau kamu salah, motivasinya, kamu dihajar bisa-bisa. Itu ada sama aku. Aku memang dihajar bisa-bisa. Memang pada awal dilantik memang apa ya? Nggak ada yang menganggap layak atau yang sih. Sebenarnya di akhir pemilihan itu ya. Karena serikan itu bisa dibilang. Lalu aku sudah ketika ada 2 kandidat itu, lalu akhirnya karena 2 lalu dibilang kamu sini. Tidak pernah kalau ditunjukkan dan aku udah senang di sini. Sudah melepaskan yang tadi. Lalu setelah itu yang menserikan sering lagi. Ternyata nggak bisa dia karena memang semua dari fakultas yang sama. Fakultas ekonomi yang saya kasih. Sebenarnya aku jawaban itu lah gitu ya kita bilang yang terakhir ini. Sudah mau bilang di lainnya. Di sini nggak dulu. Sudah nyaman dengan jawaban yang kupikirkan. Tapi ternyata bukan sengaja bahwa kepada posisi itu ternyata yang harus sengaja juga supaya aku sih enak belajar. Itu cuma sengaja membawa ke situ supaya aku belajar. Jangan pikirkan sesuatu berdasarkan konsep yang kamu pikirkan. Tapi ya kamu situ karena Tuhan. Awal-awalnya aku nggak diterima. Jadi karena ini seperti itu aku dengar langsung. Jadi itu dengan penolakan tapi yang aku syukuri memang aku mengerti gitu. Ya aku di sini kan Tuhan. Walaupun di akhir-akhirnya gitu ya. Karena memang tadi aku bilang tadi itu pun masalah. Ya sadar aku kalau panggilan itu bukan aku yang pilih, tapi bukan aku pilih. Terus sekali lagi masih sengaja bahwa supaya aku merendahkan, itu aku rendah hati bukan rendah diri. Karena apa yang aku lakukan, aku bersyukur. Tapi sekali lagi ya, ini sebenarnya awalnya sangat berat bagi banyak saya. Ini kan kadang kalau sudah aku jadi apa, berat dosa. Kenapa aku terbuka? Tapi jangan dosa salah. Kenapa aku jadi misalnya ngapain gitu, nggak masalah. Ini sudah bicarakan jadi apa gitu, nggak sulit. Kadang-kadang suka seperti yang tadi ya. Ada poin-poin ada yang mau sharing? Pernah merasa tidak layak? Pernah. Karena tidak merasa tidak punya kemampuan. Terus satu, yaitu yang diceritakan sebelumnya, aku susah
pas saya mana masyarakat dia kan dia yang nggak ada sesuatu juga yang kerjakan kalau nggak berhubungan dengan orang. Kalau aku memasak kan ujung-ujungnya kan kepada orang gitu kan. Kalau nggak bisa itu jadi itu memang itu dulu gitu susah banget bisa berpasang semua dengan manusia dan dengan personnya yang dirasakan ini dan tahu mengerti yang sering dari rasa masa banyak bukan karena nggak bisa gitu cenderung ke tadi kemudian karena nggak sendiri bukan karena nggak bisa ujung-ujungnya karena nggak bersedia. Oh, yang terdalamnya seperti itu. Iya. Nanti kalau dipilih itu pasti disuruh dan juga. Saya dulu. Kalau hari ini seperti itu ya, hari ini kalau seandainya tidak ada apa lagi gitu, maksudnya kan dari saat teduh ke kota gitu, itu sebenarnya berat banget, sangat berat. Tapi kalau ditanya, aku bersedia belajar, bukan karena aku mau. Tapi kalau nggak begitu ya nggak betul ya. Apa namanya belok masa. Kalau nggak begitu karena aku nggak mau. Jadi itu jadi bukan sekali lagi aku pinta dan pinta, tapi aku mengajar diriku supaya aku juga mau belajar. Itu yang aku lakukan. Kan itu lama. Kalau kita ini apa? Satu minggu itu memang kita sudah stres. Karena lain di masa lalu dengan sering teduh. Jadi itu sih kan bukan senang gitu, tapi kalau masih percaya berarti aku masih bisa jual. Ya itu kan pakai orang-orang yang punya masalah semua ya. Berdua bermasalah semua. Cuman tidak lihat hasil, orang lihat hasilnya tak ada. Dia anggap kita berada, dia bisa proses kita dia bisa bentuk kita kalau kita selalu buat pagar-pagar batas atau nggak bisa itu kan masih manusia yang luar. Jadi ciptaan baru itu di mana? Itu kok mau terima Tuhan. Kalau dulu misalnya susah bicara, hari ini pun masih susah bicara. Mana ciptaan barunya? Dulu gampang melo misalnya. Sekarang masih melo juga. Mungkin kadang-kadangnya udah berkurang. Karena gak ada yang instan. Dia semua butuh proses. Masalahnya gak berkurang-kurang, malah bertambah pula. Untuk Ranci nangis sendiri, ya kan? Rapor nangis sendiri. Ini apa? Hal-hal yang mengikat. Bahkan orang-orang sukses, orang-orang kaya, kalau lihat wawancaranya di sosmed, pasti ada masa-masa sulit mereka dan masa mereka berhasil. Tapi hanya sekian persen yang mengingat itu semua karena Tuhan. Mereka selalu melakukan pengakuan mereka. Itu buah yang mereka pegang dari sana. Sering lihat itu. Ini sebenarnya dalam Quran itu ada berbeda Tuhan. Katanya dia memberikan alat. Sebetulnya ya hebat.
boleh. Nomor 4 boleh. Nomor 4 itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Yang mulai dari nomor 4 apa yang ada di orang kita tuh nggak lihat apa yang Tuhan kasih aku. Jadi selalu melihat diri dari orang apa, tapi aku selalu melihat diri itu kurangnya gitu. Lebih yang Tuhan kasih itu nggak lihat. Terus aku ngerasa layak karena aku jatuh dosa itu, nggak taat jadi terus sombong kayak udahlah gitu. Kadang aku pernah pakai alasan gini, kubandingkan diriku, aku ini jatuh dalam dosa, tapi kubandingkan diriku dengan teman-temanku gitu. Teman-temanku kan jauh gitu, lebih jahat daripada aku yang dia lakukan gitu. Tapi kan perbandinganku itu sama orang yang aku tahu benar sama sekali dia nggak tahu firman Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan kan tahu lah lingkunganku anak muda kayak gini ya, nggak taat-taat kali hidup pun ngertinya Tuhan itu gitu. Itu kan jatuhnya sombong, aku kayak memaklumi kesalahan yang kubuat gitu. Tapi waktu aku sadar itu, tapi aku udah lama kan di situ nggak langsung balik gitu sama Tuhan. Itu yang buat aku makin ngerasa aku nggak layak lagi kalau aku balik sama Tuhan. Tuhan nggak terima gitu. Dari segi buahnya ada? Wah, kalau kasih kesabaran itu aku ada kasih kesabaran, kebaikan, kekurangan, dan sejahtera. Tapi kalau sukacita kadang kayak tergantung situasi gitu. Sukacita kan ini dalam ya artinya, kayak sampai yang mau gimana pun situasinya, gimana hatiku bisa bersukacita Apalah gitu ya. gitu. Cuman kalau bilang tadi sukacita kayak biasa-biasa aja, aku sering ya bersukacita gitu. Cuman sampai yang gimana situasinya aku harus bersukacita tuh nggak juga sih, nggak selalu gitu. Tapi ada tetap yang membuat hatiku murung, nggak senang gitu. Atau misalnya aku ditegur, aku kadang nggak siap gitu ditegur gitu dari apa yang aku udah kerjakan, nggak siap dievaluasi. Nah itu nggak buat aku sukacita itu. Terus kalau ada sesuatu hal yang udah dikerjakan, kayaknya kita udah capek gitu kan kerjakan itu, terus di komen lagi gitu, itu yang buat aku nggak sukacita. Jadi itu banyak beberapa. Terus kesetiaan, karena masih kalau kesetiaan berarti kan aku harus taat gitu kan. Aku belum yakin kayak yang gue bilang tadi kan, kalau buahnya tetap berarti itu terus menerus gitu kan. Nah ini belum, berarti bisa dikatakan itu buahku belum tetap gitu. Sama aku memalukan, susah sih. Memang aku sabar, tapi cara berbicara mungkin orangnya nangkap gitu ya, kayak ngomong sama gue, mungkin karena ngomong sama dia, mungkin dia nangkap aku ngomongnya logatnya marah kali, nggak lemah lembut gitu. Kalau lemah lembut itu kan gitu. Walaupun aku memang sabar, cuman cara ngomongnya agak beda, mungkin orang nangkapnya, berarti belum lemah lembut. Sama penguasaan diri, karena kalau belum setia pasti penguasaan dirinya belum benar. Jadi penguasaan dirinya Itu masih dalam proses. Apabila kita sadar itu butuh pertolongan. Jadi ayat di atasnya itu perumpamaan tentang Tuhan, fokus kita ke Tuhan, sumbernya sebenarnya dari Tuhan. Kita dari Tuhan, kita bisa melakukan Tuhan. Itu di luar Tuhan ya kasih kita tergantung situasi, misalnya keuangan, pendapatan, ucapan kurang. Kita
kuncinya sih di ketaatan. Pasti ada selalu kompromi kita yang menggerogoti. Kita sedikit di dalam itu pasti ada situasi yang menggerogoti. Kalau kita kompromi, ya mungkin nggak dosa ya. Karena hari ini nggak sakit itu nggak dosa. Nggak bikin dosa di dalam. Cuma dapat sempurna. Tapi kita kompromi. Fokusnya nggak lagi ke kita. Saya senang dengan sertifikat bulan ya, karya dia dipenuhi dengan fokus. Setelah dia dipenuhi dengan fokus, ngapain? Dia berbuat dan perkataannya itu membangun orang banyak. Keluar puji-pujian, di rumah dia senang nyanyi. Itu artinya dia dipenuhi dengan fokus. Saya ini nggak suka nyanyi, cuman kadang-kadang dia mau juga hamin sedikit ya dalam minyak dong. Kadang-kadang tidak harus spektakuler ya dipenuhi waktu tersebut. Hal-hal sederhana bisa menunjukkan bahwa kita bicara orang merasa tidak. Orang merasa tidak. Katanya tak toksik. Orang kasih tapi nggak marah, tapi bicaranya ya toksik lah bisa kita bilang ya. Orang bisa merasa saya memang saya problemnya di mana? Karena kalau kita tahu di mana masalahnya, kita bisa bawa itu ke keputusan terbaik. Masalahnya kita nggak sadar. Itu cuek. Akhirnya terbiasa. Kita datang gereja, kita pasang topeng, pasang senyum gitu ya. Tapi pasti nanti MC bisa lihat. Makanya MC sendiri nyanyinya nggak semangat ya. MC berarti kan gitu, yang beban berat gitu kan. Nggak ditinggalkan bebannya di rumah. Udah gitu juga lagi pulang, kan diselesaikan. Lagi, bulannya lagi rumahnya cukup ya. Ya, boleh dipukul ya. Itulah kita tutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang penuh dengan kemahatauan tentang diri kami. Engkau sungguh begitu mengerti sampai ke dalam hati kami. Tuhan, tolonglah kami ketika merenungkan, menyediakan waktu berkumpul di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, supaya Tuhan melihat, menilai kami dengan cara kami mengerti tentang diri kami seperti Tuhan mengerti kami, sehingga kami bisa bertumbuh berbuah seperti yang Tuhan mau. Kami memiliki akar yang dalam dalam Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah yang bersifat kekal, tetap seperti yang Tuhan mau. Dan bersyukur Tuhan Kau memilih kami dari sekian banyak orang, teman kami, keluarga kami, Kau menetapkan kami untuk rencana-rencana Allah yang besar yang belum kami ketahui sampai saat ini. Jadi kami mau terus dipimpin oleh Tuhan sehingga kami mengerti rencana Tuhan, kami menjadi peka akan suara Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh setiap saat, setiap waktu Tuhan beri
tampak dalam lingkungan kecil, lingkungan yang lebih luas lagi. Karena itu yang terambah terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang sikap ini Tuhan yang meneruskan sebentar kami akan berpisah dan juga berdoa sekali lagi untuk Paskah anak sebentar lagi bisa persiapan kalau pelaksanaan itu kami akan melakukan yang terlibat Tuhan pimpin kami melakukan sukacita sekalipun sampai nanti kami menikmatinya juga karena ini mendatangkan kesukaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa anak-anak yang seperti Tuhan Tuhan berdoa mereka membawa mereka kata Paskah kami bisa bersama-sama belajar yang rindu adalah anak-anak yang Paskah datang calon mereka sampai kepada keselamatan yang Yesus. Terima kasih Tuhan berkati kebutuhan Paskah. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang seperti